Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Sekolah Minggu. Semoga kabar adik-adik di dalam keadaan yang sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Abram dan Lot berpisah. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa hubungan Lot dan Abraham? Karena sejak Abram dipanggil oleh Tuhan, Lot selalu mengikuti Abram kemanapun dia pergi. Baiklah, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi, Lot adalah keponakan dari Abram. Abram adalah paman dari Lot. Nama ayah Lot adalah Haran, adik dari Abraham. Namun sayang, ayah Lot telah tiada. Oleh sebab itu, Lot selalu mengikuti Abraham. Hari ini kita akan mendengarkan kisah Abram dan Lot. Dikisahkan dalam pasal yang ke-13 ini, Abram telah keluar dari tanah Mesir dan melalui daerah yang dahulu pernah ia singgahi, tanah Negeb, Betel, dan Ai. Adapun Abram telah menjadi kaya raya. Ia mempunyai banyak ternak peliharaan. Begitu juga dengan Lot yang bersama-sama dengan Abram juga menjadi kaya raya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas untuk mereka diami bersama karena harta kekayaan mereka sungguh sangatlah banyak. Pada suatu kali terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Karena pertengkaran para gembala itu, Abram akhirnya memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi diam bersama. Karena Abram tidak mau jika perkelahian itu melibatkan ia dan Lot, karena Lot adalah kerabat dekat Abram. Abram berkata, "Bukankah negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan, dan apabila engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri." Kemudian Lot melihat sekelilingnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, tanah yang baik, tanah yang subur, bahkan tanah yang luas. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu Lot dan Abraham berpisah. Lot berangkat ke sebelah timur dan menetap di kota-kota lembah Yordan di dekat Sodom. Tetapi Abram menetap di tanah Kanaan. Setelah Lot dan Abram berpisah, Tuhan berfirman kepada Abram bahwa negeri yang dilihat Abram itu adalah negeri yang akan diberikan Tuhan kepada Abram. Tuhan berjanji untuk memberkati Abram dan keturunannya sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kisah Abram dan Lot, paman dan keponakan ini, yang sama-sama memiliki hewan ternak gembalaan yang banyak. Suatu kali ada pertengkaran antara para gembala itu. Abram melihat situasi ini tidaklah baik dan dapat merusak hubungan kekeluargaan di antara mereka. Abram tidak hanya memikirkan hal-hal yang ada di depan matanya saja, tetapi ia melihat jauh ke depan. Ia lebih memilih hubungan kekeluargaan yang baik, yang harmonis, dan yang rukun, daripada harus bertengkar untuk mempertahankan wilayah. Abram memutuskan untuk mengalah kepada Lot keponakannya. Ia membiarkan Lot memilih terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa pilihan Lot adalah pilihan yang terbaik. Lembah yang subur, air yang tenang dan melimpah. Lot pasti baik-baik saja di sana karena Lot telah memilih wilayah terbaik. Lalu bagaimana dengan Abram? Abram tidak mempermasalahkan pilihan Lot. Bagi Abram, mengalah bukanlah pilihan yang buruk karena Abram percaya kepada Tuhan dan ia hidup takut akan Tuhan. Dan lihat saja apa yang Tuhan lakukan kepada Abram setelah perpisahannya dengan Lot. Tuhan memberkati Abram dan keturunannya, bukan hanya sebidang tanah yang Abram dapatkan, tetapi sebuah negeri yang luas. Jadi, mengalah bukan berarti kita kalah ya. Adik-adik, di dalam hubungan persaudaraan seringkali kita menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami oleh Abram.
Kadangkala kita bertengkar dengan kakak atau adik hanya karena hal-hal sepele saja, berebutan mainan misalnya, atau soal tugas-tugas rumah yang diberikan oleh orang tua kita, dan masih banyak contoh lainnya. Dan benar adik-adik, kita memang sering bertengkar karena hal-hal sepele saja. Dan untuk mengatasi situasi ini agar pertengkaran tidak berlanjut, cara satu-satunya yang harus dilakukan adalah harus ada yang mau mengalah, baik kakak ataupun adik, agar selalu hidup rukun. Ingatlah adik-adik, mengalah bukan berarti kita kalah atau lemah, tetapi karena kita menyadari Tuhan tidak senang dengan anak-anaknya yang suka bertengkar dan tidak akur. Abram memilih untuk mengalah dan menjaga kerukunan keluarganya. Apakah Abram kalah? Tentu saja tidak adik-adik, justru Abram diberkati berlipat-lipat. Ayo adik-adik, kita belajar untuk mengalah walaupun kadangkala kita tidak bersalah. Percayalah, Tuhan akan membela kita dan memberkati kita. Karena Tuhan Allah senang melihat anak-anaknya hidup dengan rukun dan damai. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk hidup rukun dan damai serta mau mengalah, karena Tuhan Maha Tahu dan senantiasa menjadi pembela kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.